Halo semuanya, salam sehat selalu ya. Jumpa lagi di V Cooking Channel. V Cooking Channel ini aku suka banget bahas minuman tradisional ya, terutama untuk berbagai macam khasiat untuk kesehatan ya. Ini aku ada lemon ya sebagai topping, juga ada kayu manis, dan banyak sekali manfaat kayu manis yang bisa kita rasakan ya untuk tubuh kita. Dan juga aku kasih kapulaga ya, ini enak banget teman-teman, jadi penasaran ya, harus dicoba karena memang ini alami semua. Dan wangi kapulaganya itu khas banget ya dengan kayu manis. Jadi aku juga sebelumnya campurkan kayu secang ini ya. Kayu secang itu bikin warnanya awalnya merah-merah ya gitu, jadi lebih kemerahan lah. Tapi setelah aku campur lemon di terakhir ini, jadi berwarna ke kuning seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa, namanya warna alami, semuanya berkhasiat ya teman-teman. Jadi kalau untuk topping minuman tradisional ramuan ini, memang aku lebih suka endingnya dikasih lemon biar lebih segar, menghilangkan rasa getir gitu ya, dan juga madu. Oke teman-teman, ini menarik banget, enak banget, dan besar banget, dan banyak sekali manfaatnya. Dan langsung aja, gak berlama-lama, kita simak yuk videonya. Oke, di video kali ini aku pengen memperkenalkan ya salah satu ramuan tradisional ya teman-teman. Apa sih manfaat kayu manis nih? Ini banyak banget nih yang mau aku rebus ya. Ya, ini kayu manis ya teman-teman. Ini aslinya kayu manis kayak gini ya. Terus ada juga sih yang seperti ini, agak panjang ya. Ini agak panjang teman-teman, seperti ini. Ini aku beli berapa ya? 5.000 kalau nggak salah ya. Ini ada beberapa, tiga batang, tinggal 3 batang aja aku beli 5.000 apa 3.000 ya, pokoknya aku lupa. Ini kayu manis teman-teman, wangi ya, wangi ya, wangi banget teman-teman. Seperti inilah kayu manis ya, ya dari kulit kayu manis ya, kulit kayu. Nah, Indonesia tuh luar biasa dipotekin, tidak bisa. Nah, seperti ini teman-teman, ini yang asli ya. Oke. Sekarang ini gak semua sih aku pakai ya, paling cuma satu aja ya, udah cukup ya. Dan ini yang kemasan udah dalam bentuk bubuk ya, bisa buat macam-macam, buat minuman, bisa buat roti, bisa buat ya macam-macam lah teman-teman ya. Harum banget. Bisa buat kue dan sebagainya ya. Yang udah dibubukin wangi banget ya. Oke teman-teman, ini serpihan kayu manisnya. Dan juga aku mau perkenalkan juga manfaat kayu manis dan kayu secang. Di video sebelumnya aku pernah bahas ya manfaat temulawak, ini temu mangga ya, ini kunyit belum kayaknya ya, tapi sama ya, ini sama-sama sebangsa kurcuma semua ya. Daunnya hampir-hampir mirip, ini temulawak, kunyit kecil, kalau temulawak kunyit besar seperti ini ya. Warnanya hampir sama. Ini temu mangga muda, kalau dicium baunya seperti mangga muda. Ini temu ireng abu-abu, cenderung hitam, temu ireng ya, tapi ya ini disebut temu hitam namanya ya. Warnanya sih nggak hitam banget ya. Terus ini ada temu giring, aku nggak punya koleksi banyak maksudnya udah jadi tunas semua, jadi aku potek aja ujungnya ya gitu ya. Ini sudah pernah aku bahas di video sebelumnya teman-teman. Ini juga aku ada serai, jadi kalau aku bikin wedang-wedang, bikin minuman tradisional itu, minuman kesehatan ya, aku suka pakai serai, selalu ada serai ya. Dan ini jahe ya, aku selalu pakai jahe. Dan juga aku belum coba pakai kapulaga ya. Ini kapulaga teman-teman, jadi biasanya ini buat masakan ya. Nah, ini kapulaga, ini aku juga suka baunya ya. Tapi kalau teman-teman yang nggak suka masak pakai ini juga bisa di skip ya. Nah, ini apa aja sih manfaat dari kayu manis ya, kapulaga dan kayu secang. Sebenarnya aku pengen bahas kayu manis dan kayu secang, tapi udah ada kapulaga, aku mau bahas tiga-tiganya ya. Kayu manis, kayu secang, dan kapulaga ya.
ini dari kayu ya, subhanallah ya teman-teman. Ini dari kulit kayu, jadi kalau kita rebus warnanya jadi bagus ini, jadi kayak magenta gitu ya. Kalau ke pink tapi pinknya agak kemerah, jadi kayak magenta gitulah ya. Ini kapulaga juga udah yang dikeringin begini, ini wangi banget teman-teman. Dan ini kayu manis. Oke, ketiga ini akan aku bahas ya hari ini. Oke, kita taruh dulu. Yang pertama yang mau aku bahas yaitu kayu manis ya teman-teman. Oke, manfaat dari kayu manis itu dia sebagai sumber kalsium katanya. Jadi ada zat besinya, mineral yang bisa memproduksi atau membantu sel darah merah. Wow ya, amazing. Rebusan kayu manis, biasanya kayu manis itu kan kita rebus, selalu direbus ya, nggak ada lagi pakai apa-apa tapi selalunya direbus ya teman-teman. Apa aja sih manfaat dari kayu manis? Pertama, bisa menurunkan berat badan. Wah, enak banget ya. Dan juga baik untuk pengidap diabetes. Jadi walaupun namanya kayu manis ya, manis, tapi bukan berarti dia gula ya teman-teman. Mungkin karena kayu itu pada pahit-pahit semua kan, ini lain daripada yang lain, kayunya kayu manis. Kalau dicoba juga nggak manis-manis banget ya, cuman lebih harum aja. Mungkin lebih cocoknya disebut kayu harum kali ya, atau kayu wangi ya. Pokoknya di Indonesia itu banyak banget ya tumbuhan kayu yang berkhasiat untuk kesehatan. Contohnya kayu manis, kayu secang ini ya. Ini kalau ini aku baru ngerti ketika aku tinggal di daerah Jawa ya teman-teman. Sebelumnya aku nggak paham gitu. Oh ternyata ada gitu kan. Oke, juga bisa mengurangi kram menstruasi. Nah teman-teman, ibu-ibu atau kalian ya remaja putri yang kadang memang setiap wanita beda-beda ya, ada yang mensnya itu nyeri, ada yang mensnya itu lancar, nah ada juga yang suka kram. Nah bisa diminum tuh rebusan kayu manisnya dengan campuran lain, misalnya kan ya yang netral-netral, bisa pakai madu gitu kan, lebih enak ya. Jadi bisa mengurangi kram menstruasi. Ada lagi nih, katanya bisa mengatasi gejala human immunodeficiency virus HIV katanya gitu. Oh kenapa ya, tanaman herbal hasil ekstraksi ini bisa melawan jenis virus HIV. Wow, ini bisa teman-teman. Saya belum tahu ya penelitiannya kayak apa ya, tapi katanya mampu ya. Subhanallah ya, jangan sampai ya dengan penyakit seperti ya. Mengurangi peradangan ya, radang itu bisa, yang paling sering itu radang apa ya, radang tenggorokan teman-teman. Mau batuk itu kita suka radang. Nah ini kalau radang tenggorokan itu aku pakai ini ya, jahe ya teman-teman, jahe sama lemon. Ini aku juga punya lemon, nanti aku tambahkan lemon juga. Kayak semuanya tuh dicampur aduk gitu jadi satu ya, whatever lah ya. Aku percaya sih kalau yang tradisional atau yang alami begini tuh minim efek ya, menurut yang pernah aku bikin itu. Alhamdulillah tuh nggak ada ini, malah batu apa gitu jadi berkurang teman-teman. Jadi badan tuh kayak serasa fit aja gitu, daripada minum yang aneh-aneh ya teman-teman. Nah mendingan seperti ini aja. Katanya bisa mengurangi atau menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, jantung ya, seperti itu ya teman-teman. Menurunkan tekanan darah maksudnya ya, menurunkan tekanan darah ya, bisa meningkatkan fungsi jantung agar normal kembali. Mengatasi luka kronis teman-teman, mempercepat penyembuhan luka. Kalau ya misalnya teriris ya kulit, atau misalnya yang sesar gitu ya. Kalau saya sih dulu beratnya pas saya sesar ya teman-teman, itu malah nggak konsumsi yang begini-gini ya, karena nggak tahu ya gitu. Jadi ya biasa aja makan yang dianjurkan dokter gitu kan. Oke teman-teman, next, mencegah multiple sclerosis apa ya, penyakit yang berpotensi melumpuhkan sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang. Oh ini aku dapat dari
website ya, namanya website Halo Dokter ya teman-teman. Teman-teman juga bisa baca ya websitenya. Juga mengatasi masa lambung ya, asam lambung. Oh ini bisa juga nih teman-teman, bisa buat mengatasi asam lambung ya. Bisa untuk menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif. Apa ya neurodegeneratif itu? Kayu manis efektif menghambat penumpukan protein otak. Oh ya, penyakit Alzheimer, penyakit lupa. Ya Allah, kalau kita sering lupa pada tua ya teman-teman, udah kepala 3, kepala 4 terutama ya, kepala 5 lah, sering-sering minum ini bisa menghambat penumpukan protein di otak ya, jadi sumber lupa. Nah itu jadi kayu manis tuh bisa mengatasi gitu, melindungi tubuh dari kanker. Wah ya, ajaib nih ya, masya Allah ya. Nikmat mana lagi yang kita harus dustakan ya. Allah sudah kasih banyak macam-macam yang bisa kita syukuri, kita manfaatkan ya teman-teman. Ini bisa melindungi dari kanker juga ya. Terus ya seperti itu ya teman-teman. Next, yang paling gampang katanya ini bisa mengatasi gejala masuk angin. Jadi kalau masuk angin itu biasanya kan suka dikerok ya, aku meminimalisir kalau masuk angin itu aku jarang dikerok. Jadi aku kadang punya kayu ya, kayu yang aku tekankan ya, aku pijit-pijit itu atau enggak ujung yang tumpul, misalnya benda yang tumpul gitu, aku pijit-pijit tangan, kaki itu langsung burp ya, langsung bersendawa lagi gitu ya, pokoknya angin itu keluar gitu. Nah tapi selain kita pijit-pijit, ini juga bisa loh mengatasi masuk angin katanya, dan mengatasi diare, melancarkan saluran pencernaan juga ya, itu ya teman-teman. Infeksi jamur ya katanya, ini bisa membuat infeksi jamur, mengatasi luka ya udah tadi, meningkatkan respon tubuh ya, dapat meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh ya. Minum teratur dapat membantu kesehatan sistem kekebalan tubuh imun ya teman-teman, dan mempercepat tentunya metabolisme di tubuh kita ya. Dan next ya, ini aku mau bahas tentang kayu secang ya, seperti ini, serutan kayu ya, ini diserut mungkin kayunya ya, bisa untuk membantu pemulihan pasca persalinan. Wah penting banget ya, membersihkan dan menyembuhkan luka setelah persalinan. Aku malah nggak tahu, dulu aku kan sesar ya, jadi kalau kita minum ini itu kita bisa membantu penyembuhan luka ya, terutama sesar itu teman-teman. Atau nggak harus sesar kan, kalau melahirkan normal juga kan ada luka-lukanya. Ini pakai ini ya, minum ini ibu-ibu ya, bunda-bunda. Tapi ini kayak minim efek ya, saya percaya sih kalau hasil dari alami itu minim efek ya, jadi nggak perlu khawatir juga efek sampingnya ya teman-teman. Oke, ini yang suka ada di wedang uwuh ya, yang mungkin sudah naik daun, dia udah ada di kafe-kafe ya, kafe-kafe di daerah pariwisata juga. Nih aku suka nemu ya, ini minuman secang atau wedang uwuh yang dicampur dengan kapulaga, daun serai, daun salam, serai juga ya. Ini ya, secang, kapulaga sama serai. Kayu manis mah jarang ya tidak. Nah itu yang sering aku temui kalau aku beli wedang uwuh di resto ya. Oke, apa saja manfaatnya? Yang pertama, mengontrol gula darah dalam tubuh ya, jadi mencegah terjadinya resistensi insulin teman-teman. Resiko diabetes tipe 2 ya, ini bagus banget ya. Kemudian juga mengontrol gula darah ya, mencegah kerusakan sel juga ya. Terus apalagi membunuh bakteri penyebab jerawat. Nah ini yang Anda suka jerawatan, ini mampu dia mencegah ya, atau membunuh bakteri yang menjadi penyebab kulit jerawatan ya, mengatasi peradangan juga ya. Oke teman-teman, next. Kayu secang dipercaya bisa meningkatkan imunitas ya, mengobati penyakit asam urat ya, kemudian anti radang juga, dan menjaga kesehatan hati, menghambat herpes ya teman-teman, katanya hepatitis ya, pelindung hati dari racun-racun, jadi dia mampu membersihkan hati ya,
Selain ini hati yang memang harus bersih ya teman-teman ya, positive thinking gitu kan, jangan suujon efek yang lain ya. Atau ini juga kan pewarna alami ini untuk kita yang sering bikin-bikin kue, masak-masak, ini juga bisa jadi pewarna alami tentunya ya. Kalau kita mau, saya pengen coba juga ini ya, bikin dengan pewarna ini ya, banyak sekali teman-teman. Kemudian apa namanya, yang lainnya sama ya rata-rata ya, pokoknya ini bagus banget terutama untuk penyembuhan luka ya, biar cepat sembuh gitu kan, terutama pasca ketika sudah melahirkan ya teman-teman, penting banget itu karena sudah melahirkan itu berat banget ya, harus wah turun turun mesin ya istilahnya turun mesin, jadi benar-benar kita harus menjaga kesehatan kita ya. Salah satu manfaat yang baik dari kapulaga yaitu mengatasi susah tidur, anemia ya, apa cenderungnya susah tidur ya, bisa diatasi dengan minum rebusan kapulaga ya. Terus menyembuhkan batuk dan pilek teman-teman, ini bisa, saya pikir ini ya sama jahe sama lemon itu, serai juga ini bagus ya teman-teman, sering ada di wedang-wedang ya, juga untuk batuk dan pilek terutama ya. Itu mengatasi asma juga ya, mengatasi asma juga, menjaga kesehatan jantung ya, mengobati infeksi dan menjaga kesehatan pernapasan ya. Atau juga paling bagus ini mengatasi bau mulut teman-teman, ini kita rebus ya, terus air hangat kumur-kumur, selain daun sirih juga ini mampu katanya mengatasi bau mulut teman-teman. Oke, mencegah keracunan makanan juga ya, melindungi tubuh dari penyakit kronis, bagus sekali ya, dan memiliki komponen anti kanker katanya, dan juga dia membantu mengontrol tekanan darah, bagus sekali. Yuk teman-teman kita racik, kita ramu. Saya pakai ini semua, saya geprek-geprek, kecuali ini ya, ini kayu secang, kayu manis sama kapulaga enggak saya geprek, yang lainnya saya geprek-geprek, dan saya kasih 1 liter air ya, 1 liter air. Dan untuk terakhirnya bisa saya toppingin dengan kayu manis sedikit, bubuk kayu manis, dan juga bisa dengan lemon madu ya untuk toppingnya, biar ada rasa nggak terlalu getir ya, ini pasti rasanya getir ya, tapi kalau mau agak sedikit manis ya ringan, kita kasih madu. Pokoknya endingnya saya selalu kasih madu karena ramuan-ramuan begini kan rasanya getir ya, tidak terlalu enak, jadi sepet lah gitu ya teman-teman. Maklum lah udah semua begini dicampur ya, gimana nggak sepet kan. Tapi walau gimana pun saya selalu juga campurkan kayu manis tuh, saya pikir ini cukup untuk aroma ya. Jadi untuk aroma minum-minuman wedang itu cocok kayu manis ya, jadi lebih wangi gitu. Selain juga sereh ya, dan juga lemon, jadi lemon itu menyegarkan ya. Untuk topping-topping saya suka pakainya kayu manis, lemon, dan juga madu. Selalu ada madu pas terakhir setelah diseduh ya, dikasih madu 2 sendok makan. Dan hindari gula ya teman-teman, baik itu gula pasir maupun gula batu, sama-sama gula ya. Saya hindari gula, kalau bisa sih tanpa gula ya. Tapi kalau suka pahit, kalau suka getir ya lebih baik sih ini, tapi ya dengan madu malah lebih enak lagi kita ya, apalagi dengan lemon bisa menambah energizing kita. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya, semoga kali ini bermanfaat ya di hari Minggu pagi yang kita sudah harus ngecas ya tubuh kita untuk aktivitas hari Senin, 5 hari berikutnya ya. Itu semoga dengan kita minum ramuan tradisional yang alami mampu meningkatkan vitalitas kita untuk menjalani hari-hari dan aktivitas ya. Oke, nanti saya akan coba rebus, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Oke, kita tuangkan air 1 liter ya teman-teman. Nah ini kita rebus sampai betul-betul mendidih ya, semua berubah warna jadi lebih ke merah-merahan ya teman-teman. Ini tadi agak ngebludak sedikit, jadi apinya gak besar, apinya bisa kecil ya. Ini aku kasih madu 1 sendok makan aja, madunya sesuai selera aja ya teman-teman, bisa tambahkan 2 sendok makan madu atau enggak ditambah madu juga nggak apa-apa ya.
Ini mencegah rasa getir aja madu, dan madunya alami ya teman-teman. Dan ini aku kasih perasan jeruk lemon, dan ternyata ya warna secang itu kan lebih ke magenta, lebih ke merah pink ya gitu. Jadi kalau aku kasih perasan jeruk lemon, tiba-tiba dia berubah jadi kuning teman-teman. Tuh perbedaannya ya, jadi lebih kekuningan ya seperti ini. Nggak masalah ya, namanya juga bahan, seperti kita mencampur bahan-bahan kimia alami gitu kan. Jadi ada terjadi perubahan warna ternyata ya, menarik banget. Dan juga rasanya malah lebih seger, tidak getir lagi karena aku udah kasih madu sama lemonnya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan harus rajin berolahraga.